Shalom, selamat pagi. Yuk kita nyanyi satu lagu ya dari Mazmur 23 dan nanti kita akan renungkan ayat ini bersama-sama ya. Lagunya sederhana, nggak terlalu sulit, dan waktu kita nyanyikan lagu ini dengan sendirinya nanti Mazmur 23 itu kita jadi hafal dan lebih jelas ya, ayat demi ayat. Walaupun lagu ini tidak sampai satu pasal penuh ya, tapi beberapa ayat ini juga sangat bagus sekali. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ini merupakan mazmur yang terkenal ya, Mazmur Daud. Menurut saya ada beberapa mazmur yang sebaiknya kita sebagai orang percaya itu kita sering renungkan berulang-ulang ya. Tidak cukup sekali, tapi secara berkala itu dalam waktu-waktu tertentu kita ulang kembali ya. Salah satunya adalah ini, Mazmur 23 ya. Yang lain lagi Mazmur 91. Nah, itu seringkali kalau di gereja tempat saya berbakti itu selalu dibacakan sebelum doa syafaat di akhir kebaktian ya, ada 16 ayat. Kalau Mazmur 23 ini ada 6 ayat ya. Itu mazmur-mazmur yang baik. Semuanya tentu baik ya, tapi maksud saya ini mazmur yang sering kali dikutip. Lalu Mazmur 1 juga ya, ayat 1 sampai dengan 5. Itu juga
Mazmur yang baik, yang bagus ya. Maksudnya sekali lagi semua firman tentunya baik ya. Tetapi beberapa ayat, beberapa bagian firman itu sangat praktis dan sangat menjadi berkat besar kalau kita renungkan ya. Coba kita lihat ya, ini sudah sering mungkin ya kita baca Mazmur ini, tapi coba kita baca lagi dari awal ya. Mazmur 23, Mazmur Daud. Nah, dari sini aja kita sudah belajar bahwa Daud itu arti namanya adalah kekasih, ya, beloved. Akar katanya juga sama ya, loving, ya, cinta, kekasih, lover, ya. Jadi ini Mazmur dari kekasih Tuhan, kira-kira kayak gitu ya. Atau Mazmur dari orang yang dikasihi Tuhan, atau juga bisa dikatakan Mazmur pernyataan hati yang disuarakan lewat nyanyian, pujian oleh orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita bilang kekasih itu kan berarti sepasang ya, laki dan perempuan ya, itu satu pasang ya. Jadi tentu kalau dibilang beloved, Daud itu adalah beloved ya, kekasih Tuhan. Artinya Tuhan itu juga bagi Daud adalah kekasih ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini pernyataan dari Daud, Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. Ini hal pertama yang dia katakan. Jadi Daud mau bilang, karena aku adalah kekasih Tuhan, ya, atau Tuhan kekasih aku, dan Tuhan adalah juga gembalaku, dia gembala yang baik, maka aku percaya penuh bahwa aku nggak akan kekurangan, ya. Ini hal pertama yang dia pegang, ya. Nah, kalau kita dalam doa, ya, doa itu kan tidak hanya meminta-minta, ya. Tuhan berkati ini, Tuhan tolong aku, Tuhan buka jalan, dan sebagainya. Tapi salah satu bagian dari doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan, yang kita nyatakan lewat lagu tentang pujian, penyembahan kita kepada Dia. Juga pernyataan iman kita, ya. Kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah gembalaku, karena itu aku tidak akan kekurangan. Lalu di ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa ini gambaran Daud sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dan saya percaya Daud juga ini mengekspresikan atau mempraktekkan hal ini terhadap domba-domba yang dia gembalakan ya. Bagaimana dia membimbing domba-domba itu dibawa di padang yang berumput hijau, artinya rumputnya ini segar ya. Daud membawa domba-dombanya ke tempat makanan yang berlimpah, yang segar. Nah, jadi dia juga boleh berkata ya bahwa Tuhan itu sebagai gembala yang baik, Dia itu membawa aku, dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau. Jadi ketika dibaringkan ya, bukan sekedar merumput ya. Kalau domba itu dia sedang makan rumput ya mungkin dia berdiri di atas 4 kakinya ya kalau kita lihat sapi misalnya gitu. Tapi dia dibaringkan loh ya. Jadi artinya domba ini menikmati istirahat. Istirahatnya itu di atas makanan yang dia makan ya. Artinya begini, dia berlimpah dalam makanan. Dan makanannya itu makanan yang sehat, yang segar ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan menyediakan makanan, walaupun itu day by day, tapi itu makanan yang segar ya, bukan makanan basi ya, bukan makanan yang dipanaskan berulang-ulang gitu ya, berumput hijau ya. Ini luar biasa ini ya. Jadi ini salah satu rincian bahwa ketika kita menjadikan Tuhan gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Kalau kita belum mengalami hal ini, seperti yang dikatakan di Mazmur 23 ini, mari belajar percaya dulu, ya, ubah mindset kita, belajar percaya bahwa ini yang benar, ya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Makanan kita ada makanan yang sehat, makanan yang segar, ya, dan
dikatakan bahwa Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, artinya kita gak kekurangan makanan. Lalu ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Artinya kalau baca di Alkitab memang air itu bicara tentang firman, ya, bicara juga tentang Roh Kudus, ya. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu membawa kita ke tempat yang teduh, ya. Tidak hanya makanan dia sediakan, tapi air juga dia sediakan. Dan ini air yang tenang. Ya, coba bayangkan air yang tenang itu bukan seperti air yang di sungai yang deras, ya, kayak arung jeram, itu nggak seperti itu, tapi ini yang teduh, ya, yang tenang. Nah, ini dilanjutkan dengan ayat 3 yang mengatakan bahwa Tuhan menyegarkan jiwaku. Jadi Tuhan ini membawa kita ke tempat yang teduh, ya, ke air yang tenang, lalu ia menyegarkan jiwa kita. Saya sering kutip ini dalam bahasa Inggrisnya, He restores my soul. Artinya ia memulihkan jiwaku. Nah, coba kita renungkan, ya. Kita ini kan berinteraksi dengan banyak orang, ya. Bahkan dengan orang-orang yang paling dekat, orang-orang serumah pun mungkin kita sering konflik, ya. Dan waktu kita konflik itu jiwa kita dalam keadaan yang nggak enak, ya. Bisa terluka, ya. Bisa, jiwa itu labil sekali, ya. Bisa tersinggung, bisa marah, bisa jengkel, bisa up and down, ya. Ada beberapa orang yang mencari mencari untuk meneduhkan jiwanya itu dia pergi ke tempat-tempat hiburan, ya, melarikan diri gitu istilahnya. Dia nonton film, dia ntar style musik, ya, dia nari-nari atau pergi ke karaoke, ya, itu tujuannya untuk jiwanya ini dibuat gembira, dibuat teduh, dibuat tenang. Tapi itu cuma sementara sifatnya, ya. Kita mesti belajar datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan itu menyegarkan, ya, memulihkan jiwa kita. Sangat penting, ya, karena itu menjadi saringan, ya, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Di ayat 3 ini, setelah Daud berkata, Tuhan menyegarkan jiwaku, dia berkata, Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi dia mau bilang bahwa Tuhan ini memulihkan dulu jiwaku, menyegarkan jiwaku lebih dahulu, lalu dia bisa menuntun aku di jalan yang benar. Artinya, aku bisa nangkap tuntunannya, dan tuntunannya itu membawa aku di jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Tapi aku bisa tangkap itu setelah jiwaku dipulihkan, disegarkan, ya. Jiwa yang sedang ada istilahnya, ya, moody, ya, sedang moodnya nggak beres, itu bahaya, ya, kalau kita ngambil keputusan, apalagi keputusan penting, ya. Saya ingat ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang, dia psikolog juga kalau nggak salah, ya, tapi yang jelas dia mengajar pengembangan diri, ya. Dia kasih tips praktis, ya. Jangan pernah mengambil keputusan ketika kita sedang dalam keadaan, dia singkat itu menjadi halt, ya. Halt itu HALT, HALT. Halt itu artinya berhenti, stop, ya. Nah, tapi dia itu buat menjadi akronim, satu singkatan. H-nya itu adalah hungry, lapar, ya. Jangan pernah mengambil keputusan pada waktu kita sedang lapar, ya. Kecuali keputusan mau makan apa, itu beda, ya. Tapi kalau keputusan kalau yang belum punya jodoh, ya, terus mau cari jodoh gara-gara lapar terus kita ambil keputusan, ya, nanti bisa masalah itu, ya. Salah ambil keputusan. Kayak Esau menjual hak kesulungannya karena dia lapar waktu itu, ya. Lalu A, angry, ya. Nah, hati-hati ini, ya. Seringkali kita mungkin terpancing, jengkel, kesal, ya. Ya, mungkin menghadapi orang yang sama sehingga kita marah, ya, jengkel, dan membuat kita ambil keputusan yang bisa fatal, ya, bisa salah karena kita marah, ya.
Yang berikutnya L. L itu lonely. Ini semua kondisi jiwa ya. Lonely itu kesepian. Jangan ambil keputusan waktu kita merasa kesepian, karena kita bisa terjebak dalam satu keputusan yang akhirnya merugikan kita ya. Biasanya ini kalau orang lagi putus pacar ya, yang belum menikah, lalu sedang terluka, lalu datang orang lain yang bisa menghibur ya, bisa memberi menutupi kekosongan hatinya, langsung dalam waktu singkat jadi pacar pengganti, dan mungkin terus dalam waktu singkat bisa langsung memutuskan merit, tapi belum tentu itu yang tepat, yang dari Tuhan ya. Lonely, kesepian, itu bisa menjadi kita salah ngambil keputusan. Baru yang keempat, T, tired ya, capek. Jangan ambil keputusan penting khususnya ya, keputusan penting kalau kita sedang capek ya, kecuali keputusan untuk istirahat mungkin gitu ya. Tapi kalau mau milih sesuatu yang sangat penting, kondisi kita sedang capek ya, itu kita perlu menundanya dulu ya. HALT, hungry atau lapar, angry atau marah, lonely atau kesepian, T, tired atau capek ya. Nah, itu semua mempengaruhi ya kondisi jiwa kita sehingga kita bisa aja mengambil keputusan yang salah. Nah, Daud bilang ketika Tuhan yang menuntun dia, dia boleh percaya Tuhan menuntun dia di jalan yang benar. Dan karena itu dia nggak perlu takut bahaya, sekalipun lewat lembah kekelaman dikatakan ya, dia tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dia ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Nah, ini cuma mengambil 3,5 ayat ya, Mazmur 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, lalu ayat 4 bagian awalnya saja ya. Kalau ini aja kita renungkan ya, nyanyian lagu ini ya, membuat kita hafal, memegang ayat Mazmur 23 ini akan menolong kita luar biasa ya sepanjang hari ini ya. Kadang-kadang secara pengetahuan intelektual kita mungkin nggak banyak yang tambahan yang kita mengerti ya, tapi jauh lebih penting dari itu adalah pemahaman ya. Beberapa ayat yang bukan soal bahasa aslinya apa, atau kita mengerti dalam bahasa aslinya seperti apa, tapi pemahaman, pengertian bahwa ayat ini adalah janji Tuhan, dan itu menjadi real dalam hidup kita. Walaupun 1, 2, 3 ayat ya, butuh waktu memang ya, seumur hidup kita ya, untuk kita mengenal Tuhan. Tapi beberapa hal yang sudah kita tahu, kita pegang, itu bisa menjadi pegangan dalam hidup kita ya. Coba camkan berulang-ulang Mazmur 23 ini. Dia gembala yang baik. Dan karena dia gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan. Ya. Nggak akan kekurangan sukacita, nggak akan kekurangan damai sejahtera, nggak akan kekurangan berkat, nggak akan kekurangan perlindungan, nggak akan kekurangan kasih, nggak akan kekurangan ide, ya, nggak akan kekurangan keberanian berjalan bersama Tuhan. Ya. Dan kita perlu percaya bahwa makanan pun dia sediakan yang segar, yang sehat, dan dia yang menyegarkan jiwa kita sehingga kita bisa menangkap suaranya ya. Sepanjang hari ini kita berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat karena Tuhan adalah gembala kita.
Amin.